Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, di video kali ini saya akan kolaborasi lagi dengan Dr. Hans. Yes. Ya, jadi topik kita kali ini adalah seputar suplemen. Bagaimana sih cara memilih suplemen yang baik? Oke Dr. Hans. Yes. Nah, di video kita sebelumnya kan sudah ada yang komen tuh. Bagaimana cara memilih suplemen yang baik. Ya. Kemudian suplemen untuk pre-workout itu gimana? Nah, Oke, jadi ini kita pertanyaan bahas titipan dulu. ini ya. Iya kan di kolom komen. Oh iya Kan iya iya. kita suruh komen. Iya betul. bahas dong. Tanggung jawab. Iya. Ya kita bahas. Oke. Ya. Oke, jadi kalau menurut Dr. Hans dulu deh, gimana caranya? Oke, Kan jadi ada beberapa poin nih yang penting. Iya. Poin pertama Dr. Hans dulu dah. Jadi yang saya perlu jelaskan dulu kan suplemen, kalau kita bilang suplemen ya, suplemen sekarang itu kan banyak banget jenisnya, Dok. Ya. Banyak banget jenisnya dan tetap kita harus beracuan pada yang namanya suplemen. Ini kan artinya kan makanan tambahan, ya. Makanan tambahan. Betul. Makanan tambahan atau biasanya saya juga bilang food additional. Yang tujuannya ya macam-macam. Kan Oke. gitu, tujuannya macam-macam. Jadi kalau orang tanya bagaimana cara memilih suplemen yang baik, ya saya tanyakan dulu tujuannya untuk apa dulu. Tergantung Gitu. dari tujuannya. Ya tergantung pada tujuannya gitu. Jadi Kalau saya sesuaikan sih Dok, untuk memenuhi kebutuhan. untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Jadi memenuhi kebutuhan yang apa kan gitu. Dan Iya. gitu. Jadi yang pertama untuk memilih. Jadi ini ya. Jadi untuk sobat sehat kita singkat aja. Jadi bagaimana memilih suplemen yang baik. Yang pertama sesuaikan dengan kebutuhan Anda kan gitu. Betul. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Misalnya nih, Anda yang misalnya punya kebutuhan untuk apa, Dok? Misalnya, Dok. Misalnya tambahan protein, Dok. Tambahan protein. Nah, itu yang paling sering biasanya untuk tambahan protein ya. Tentunya kita pakai suplemen protein yang pada umumnya biasanya kalau sekarang lebih banyak golongannya itu whey. Whey, bentuknya protein. Ya, powder, bubuk. Ya, bubuk ya. Whey Ada yang bar protein. juga. Ya, bar juga ada gitu. Jadi ini untuk orang-orang yang memang sulit untuk mencukupi kebutuhan protein, terutama orang Indonesia, Dok. Gitu. Karena kan mostly makanan Indonesia ini kan kaya dengan karbohidrat dan lemak. Yes. Gitu. Cuma rendah dengan protein. Makanya kenapa kok suplemen whey protein ini cukup laris. Cukup laris. Gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi misalnya kalau butuh protein, ya tambah protein. Kan jarang yang suplemen karbohidrat itu kan jarang, Dok. Oh, enggak ada. Untuk orang-orang yang mau menaikkan berat badan pun itu juga weight gainer, itu juga biasanya kandungannya juga protein yang tinggi. Ya, protein dan karbo sih. karbohidrat. Tapi Betul. biasanya perbandingannya 1:1 lah, imbang gitu. imbang. Jadi untuk orang-orang memang butuh asupan kalori tambahan. Ya. Gitu. Yang kedua, sesuaikan dengan kondisi tubuh kalian. Sesuaikan Gitu. dengan kondisi tubuh kalian. Misalnya untuk orang-orang kondisinya yang sedang hamil. Gitu. Mereka kan butuh asam folat yang lebih tinggi. Yes. Butuh kandungan B9 asam folat. Ya, gitu. Jadi butuh kandungan asam folat lebih tinggi. Biasanya butuh kandungan apalagi ya, magnesium lebih tinggi juga, gitu. Butuh kandungan zat besi yang lebih tinggi. Nah, biasanya untuk orang-orang seperti ini bisa nggak untuk mencukupi kebutuhannya dari makanan? Saya bilang bisa. Cuma kan dalam jumlah yang cukup banyak. Susah biasanya, Dok. Susah, betul. Apalagi kalau mereka Ya. yang lagi hamil. Yes. Kalau kita belajar ya. Ya. Itu kan trimester 1, 2, 3 dibagi Yes. seperti itu Betul. umumnya. Yes. Dan umumnya juga pada trimester pertama itu kondisinya jadi lebih drop ya, karena Lebih ya, kita lebih bilang sensitif. drop, lebih sensitif, Morning mual, sickness. muntah, ya itu betul. bahasa kerennya morning sickness. Iya. Morning sickness ya, betul. Jadi Kemudian- lebih gampang mual. Betul, karena perubahan hormonal juga. Nah, biasanya mau makan banyak susah, Ya. bisa makan aja bagus kan. Iya, apalagi makanannya harus memilih gitu loh. Memilih makanan-makanan jenis tertentu gitu yang notabene belum tentu disukai Iya, betul. gitu. Jadi Makanya ada disarankan sebelum Anda program hamil atau sebelum hamil, persiapkan dulu tubuh Anda. ya, Gitu. Jadi mulai kebiasaannya diatur, Ya, kemudian betul. kebiasaan olahraga, makan, istirahatnya diatur dulu sebelumnya. Betul, Supaya terbentuk pola ini di saat hamil. yes, begitu juga biasanya waktu menyusui kan juga masih masih memerlukan nutrisi-nutrisi yang vital lah ya, vital Yes. yang untuk supaya laktasinya itu lancar. Gitu. Betul. Nah, pada waktu itu mungkin ya suplemen-suplemen tertentu ini dibutuhkan untuk pada waktu momen-momen seperti ini. Ngomong-ngomong menyusui, saya jadi ingat. Yes. Ada yang pernah nanya, Dok, kalau saya makan cabai kebanyakan, air ASI saya pedes enggak? Saya jawab di sini aja, jawabannya tidak. itu memang agak lucu sih memang pertanyaannya. Iya. Tapi iya, enggak apa-apa iya. di depan. Iya, boleh. Jadi ya itu memang ya nggak kalau pedes kan bayinya gimana, Dok?
Kasihan juga bayinya. Tapi memang gini dong. Tapi Memang ada apa ya? Memang apa yang kita makan itu kan memang menentukan kualitas ASI kita. Ya. Ya cuma kalau mau menyebabkan rasanya pedes ya enggak sih. Rasanya enggak ikut. Enggak, Garam pedes. itu enggak bikin jadi asin enggak, nanti. ya. Enggak. Tapi tetap dalam arti apa yang kita makan itu memang menentukan kualitas ASI kita. Iya. Gitu. Ya. Terus apalagi yang pertama tadi kan sesuaikan dengan kita butuhnya apa? Butuhnya apa? Butuhnya apa? Butuh protein ya, suplemen protein. Butuhnya misalnya omega 3 ya. Ya, butuh omega 3 ya konsumsi omega 3 gitu loh. Misalnya udah kurang makan ikan. Ya, gitu. Terus atau terutama nih yang vegetarian. Nah, yang vegetarian itu Soalnya saya sendiri. ya, itu juga salah satunya. Jadi untuk orang vegetarian kan otomatis butuh suplemen tertentu ya. Butuh suplemen tertentu yang biasanya omega 3. Itu yang Kalau saya biasanya sih protein, ya protein, omega 3. omega 3 Ya, tentu apalagi saja cari yang vegetarian. Iya kan? Kalau Anda yang benar-benar tidak mengkonsumsi dari hewani, ya Anda harus cari yang sumber omega 3 dari nabati. Yes. Benar kan? Zat besi itu juga susah. Zat besi, Ya, karena zinc, zat salah besi satunya. zinc itu karena kebanyakan didapatkan dari makanan-makanan hewani. Gitu dan kalau kita bicara soal nutrisi kan ada yang heme. Ya, heme sama yang non heme. Kan gitu. Jadi itu kan yang sulit dipenuhi sama orang-orang vegetarian. Gitu zat besinya. Itu sih. Terus Mereka apalagi yang punya ketiga? kondisi khusus itu yang harus Ya, diperhatikan. Contoh gitu. alergi. Yes. Jadi Alergi. pilih suplemen yang lihat dulu bahan bakunya apa. Ya, betul. Kalau Betul. Anda alergi ya jangan pilih yang itu. Ya, betul. Misalnya alergi seafood nih. Ya, alergi Alergi seafood yang paling banyak nih, Dok. Kan alergi seafood. Ya, jangan milih suplemen yang ada kandungan seafoodnya. Yep. Gitu. Karena banyak yang seperti shellfish. Itu yang sering kali kita baca kalau di nutrition fact di belakangnya itu kan ada yang kandungannya shellfish. Gitu ada kandungan misalnya kayak kandungan-kandungan lain yang yang seaweed misalnya dan lain-lain. Itu kan kandungan yang kita bilang bisa menyebabkan memicu kondisi alergi gitu. Kalau misal sobat sehat memang ada yang punya alergi makanan laut gitu. Terus satu lagi kalau kita ngomong alergi, satu lagi sebenarnya laktos intoleran. Laktos Itu ya. bukan alergi, itu memang dia pencernaannya tidak bisa mencerna. Betul. Jadi ada perbedaan antara intoleransi sama alergi. Itu. Jadi kalau kita bilang laktos intolerance itu bukan alergi, tapi itu ketidaktahanan gitu. Ketidaktahanan Ya, terhadap tidak mau. suatu substance yang which is itu laktos yang biasanya ya dan mayoritas terkandung dalam susu atau Ya. produk turunannya. Gula dari susu. Ya, gula dari Nah, susu. jadi kalau Anda pilih misalnya, "Look, saya ini laktos intoleran, saya nggak bisa dong minum whey." Ya, jangan pilih yang dari susu. Ya. Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari. Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com. Sebetulnya ada, Dok, whey yang dia yang lactose free. Lactose free, ada ada juga. juga. Itu biasanya yang prosesnya dia hydrolyze. Itu hydrolyze atau isolate itu minim banget laktosnya. Tapi kalau memang yang mau benar-benar yang free laktos itu biasanya yang hydrolyze prosesnya. Gampangnya gini, kita beli dulu yang kemasan kecil. Jarang, Dok. Nggak semuanya ada yang kemasan kecil. Gampang, beli sama teman. Bisa. Kalau bisa teman sekampung. Dibagi kampung. Beli yang gede, kita bagi-bagi. Iya, bagi-bagi. Coba, oh saya cocok. Iya. Lanjutkan. Udah gitu lebih murah biasanya. Kalau teman sekampung. Kan urunan, Dok. Ini kita kasih solusinya. Oke. Nah, terus kembali ke pertanyaannya tadi. Iya. Ada yang nanya, "Dok, kalau saya minum suplemen untuk pre-workout." Jadi biasanya kan kalau di suplemen pre-workout itu kan ada kandungan kafein Ya. supaya lebih bertenaga. Nah, itu aman nggak? Pre-workout ini Dok sebetulnya lebih kalau bilang lebih modern ya. Kalau dulu-dulunya kan orang-orang kan energy drink ya. Sama sih. Bersama, Isinya sebenarnya kafein bersama, juga. ya hampir sama. Cuma kan pre-workout ini biasanya dia memiliki kandungan gula yang lebih rendah. Oh Gitu. Jadi pre-workout ini kalau saya bilang dikelompokkan kalau di dunia nutrisi ya, itu kita bilang itu ergogenic aids. Ergogenic aids. Jadi dia suatu tools atau suatu tools ya yang digunakan untuk membantu kita di bidang olahraga biasanya gitu. Jadi yang kalau udah namanya ya pre-workout ya kan. Yeah. Jadi kalau nggak workout ya jangan diminum kan gitu. Itu yang pertama. Loh, karena beneran dong, karena banyak orang itu yang pakai, kadang-kadang ada orang yang pakai pre-workout hanya untuk melakukan misalnya supaya nggak ngantuk. supaya nggak ngantuk. Ya, itu kandungan kafeinnya itu jauh lebih tinggi dibanding energy drink. Oh gitu. Iya.
Tapi Jadi- tergantung energy drink di mana. Tapi kalau di Indonesia memang cuma 50 mg sih kalau di energy drink. Kita saya kan bahasnya yang di Indonesia nih. Yap. Ya, kita bahasnya di Indonesia. Kalau kita compare antara pre-workout, bedanya apa sih sama energy drink? Kan sama-sama untuk menambah energi nih ya. Kalau energy drink itu mostly kandungan yang tinggi itu karbohidratnya. Karbohidratnya, ya, ya. sedangkan pre-workout itu yang lebih tinggi biasanya kafeinnya. Oke. Gitu, meskipun peruntukannya sama gitu. Nah, untuk orang-orang memang kandungan kafeinnya bervariasi ya, tergantung brandnya gitu. Jadi kalau memang mau beli dibaca dulu kandungannya itu per servingnya. Ya, per servingnya itu berapa ininya kafeinnya. Biasanya sih 1 saset atau 1 botol Kalau pre-workout itu pakai sudah scoop dong. Pakai scoop biasanya. pakai scoop. Pakai scoop. Ada yang Pakai apa dong? pil. Pil. Oh iya ada. Ya, itu tergantung sih. Ada juga ya. Cuma ada yang pakai pil, ada yang pakai powder juga gitu. Powder. Jadi intinya dibaca per servingnya berapa itu Yes. kandungan kafeinnya gitu. Nah, ada beberapa orang yang memang sensitif sama kafein. Nah, Karena efeknya biasanya macam-macam. ya biasanya hantamnya ke lambung. Nah, tuh. Ada yang jadi begah, Ya, nggak enak asam ada yang lambungnya jadi naik kayak katanya. bloating Ya, gitu, bloating, ada yang begah atau ada yang ngerasa kayak apa ya? Kembung ya, kembung Ya, ya, bloating kan istilahnya. kembung. Bloating kembung ya, gitu. Gitu. Jadi memang untuk orang-orang seperti ini harus mencari kalau memang mau pakai pre-workout ya pakai yang non stimulan. Gitu. Non stimulan Contohnya apa dok yang non stimulan? Kalau stimulan Non-stimulan- kan dia kita kafein ya. Ya, paling kafein. umum. Biasanya gini. Kalau saya bilang green tea sebetulnya juga itu juga belum kafein free sih. Iya. Tetap ada kafeinnya, cuma lebih rendah. Lebih kecil ya. Dan lebih biasanya rendah. lebih bisa diterima. Jadi green tea extract itu juga salah satunya. Terus arginin, arginin. ya oke. arginin itu juga bisa. Terus beta alanin itu juga golongan-golongan yang stimulan free, gitu. Jadi Biasanya ada juga yang campurkan L-carnitin. L-carnitin, Iya. carnosin, ya banyak banget sih, banyak banget. Jadi itu jenis-jenis yang stimulan free, gitu. Jadi ya tinggal di cari yang sesuai sama kebutuhan aja, Siap. sesuai kondisi. Gitu. Oke. Kemudian tips berikutnya. Terus berikutnya Ini dari saya aja. apa? Apa lagi dok? Baca kemasannya. Baca kemasannya. Iya dong. Kita mau tahu ini suplemen atau bukan kan baca dulu. Iya betul. Jangan sampai yang dibeli apa? Camilan. Jadi kalau kita lihat di kemasan yang pertama itu nutrition fact. Tadi servingnya, sajiannya, satu sajian Iya. dia berapa. Iya. Tapi kebanyakan sih memang satu kemasan itu udah untuk satu sajian. Kebanyakan, Ya, tapi ya, nggak ya, mesti. ya, ya. Ya. Kemudian setelah Anda buka, dilihat juga segelnya masih bagus apa sudah rusak. Kalau sudah rusak ya jangan dibeli. Yes. Cari yang masih bagus. Meskipun lebih murah jangan dibeli. Ya, terus tanggal kadaluarsa. Nah, ini apa lagi? Expired date. Ya, udah expired pasti lebih murah lagi. Di diskon biasanya. Diskon ya. Tapi enggak lah, kalau toko-toko gitu enggak mungkin jual yang expired. Iya, iya, Biasanya hampir. Ya, expired. hampir. Janganlah, jangan. Tergantung sih Anda mau butuhnya saat kapan. Kalau mau simpan untuk 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kalau expirednya 1 tahun bulan depan ya jangan. Atau jangan-jangan memang cari yang expired supaya lebih murah. Cari yang mendekati expired beberapa orang ya biasanya. Ya bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Kalau mendekati sih masih bisa dikonsumsi harusnya. Iya. Tapi kalau sudah expired benar-benar ya jangan. Terus ini yang perlu Anda perhatikan lagi, suplemen itu sudah terdaftar belum di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau di Amerika namanya FDA, Food and Drug Administration. Yes. Kalau di Indonesia BPOM. BPOM, ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi bukan cuma obat-obatan, suplemen termasuk makanan tambahan ya dan makanan. Harus Anda cek. Ya. Kemudian apa lagi dok kira-kira dok? Yang terakhir apa ya? Sesuaikan dengan isi dompet Anda. Sesuai ya. Isi rekening Anda betul. Ini penting dok. Ini penting karena banyak orang yang expand banyak di suplemen, ya, tapi yang lain-lain nggak diperhatikan. Oke. Contoh pola makannya ngaco. Ya, terus misalnya istirahat juga asal-asalan. Asal-asalan. Gitu. Terus stres juga nggak diperhatikan. Kan juga percuma gitu loh. Kita spend banyak di salah satu produk atau salah satu faktor, misalnya suplemen, tapi kita yang lain-lain faktornya nggak diperhatikan. Gitu. Jadi kalau memang kita harus membagi budget kita lah gitu. Bagi budget. Ada budget untuk makanan, ada budget untuk rekreasi kan juga penting nih supaya nggak stres gitu. Jadi jangan sampai kita cuma menghabiskan di suplemen yang lainnya nggak diperhatikan. Gitu. Betul. Jadi harus seimbang ya. Iya dong. Tuh. Itu tadi tipsnya ada 5. Yes. Ya, ada 5. Kemudian ini ada yang menyamakan antara suplemen dan obat. Oh beda. Akhirnya ngomong gini, dok saya takut kalau minum suplemen.
nanti efek sampingnya takut ginjalnya lah. Ginjal, ya. Padahal Aha. sebenarnya kalau semua yang berlebihan Yes. pasti ada efek samping. Betul. Sekalipun makanan pun. Sekalipun Sama, makanan, iya. air putih pun begitu. Air putih pun juga, sekalipun yang natural. Jadi bukan Iya. cuma yang suplemen. Yes. Gitu. Cuman berbeda. Jadi kalau dulu saya sempat nanya, loh, terus pemahaman Anda tentang suplemen itu apa? Itu loh dok, yang bentuknya pil. Nggak semua Nggak pil kok aman. sekarang. Sekarang juga nggak semua pil. Powder juga banyak. Powder juga banyak. Aha. Kapsul. Kapsul, Pikiran- soft gel, Ya, itu kan hanya apa ya? kemasan lah. Kemasan, sediaan hanya aja. sediaan. Iya, gitu. Apapun sediaannya kan yang penting isinya kembali lagi dibaca. Yes, gitu. Itu yang penting. Iya. Oke. Terus apa lagi kira-kira dok yang perlu diperhatikan dok? Yang perlu diperhatikan, jangan lupa subscribe dan like kalau suka. Oke, kesimpulannya dari pada kesempatan kali ini, jadi bagaimana cara memilih suplemen yang baik? Ini menurut versi kita. Iya, iya, Kalau iya. ada versi Anda sendiri, silakan komen di bawah. Boleh share ke Boleh kita. share ke kita, Iya, ya. Bagaimana pengalaman Anda selama memilih suplemen kali selama ini? Mungkin ada yang merasa pakai suplemen tambah berenergi atau pakai suplemen tambah punya masalah, ya gitu. Boleh share. Oke, jadi kesimpulannya, jadi ada 5 tadi. Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan kondisi tubuh. Yes. Tujuannya untuk apa? Ya. Kemudian yang ketiga tadi, yang workout ya. Yes, Workout. workout sesuaikan dengan tujuannya. Tujuannya maksudnya untuk olahraga Yep. atau mungkin sesuaikan dengan kita punya preference tertentu. Mm-mm. Itu mau pakai yang sediaannya apa? Itu juga sesuaikan aja. Kemudian yang keempat, Kemasan, baca kemasannya. baca kemasannya. Yang kelima, Dan yang terakhir, sesuaikan dengan sesuaikan dengan kantong Anda. isi kantong Anda. Sekarang nggak pakai kantong dok. Apa? Nggak pakai Virtual dompet. ya, virtual ya. Virtual. Semuanya scan ya. Semuanya di scan. Sesuaikan dengan isi rekening Anda. Oke, semoga informasi yang kita berikan pada video kali ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Dan semoga apa yang kita perbincangkan, kita diskusikan dapat Anda mengerti. Yes. Seperti biasa, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya. Salam Salam hebat, sehat, luar luar biasa.